Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tafsir Al-Misbah. Semoga bulan Ramadan kita penuh dengan cahaya dan semoga acara Tafsir Al-Misbah menjadi salah satu lentera yang membuat hari-hari kita semua jadi jauh lebih bermakna. Terima kasih Abi Quraish Shihab sudah hadir kembali bersama kita. Sudah hampir setengah perjalanan Abi di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan Ramadannya sudah mulai menunjukkan manfaat, termasuk untuk teman-teman yang ikut hadir juga hari ini di aplikasi video conference. Sudah banyak kumpulan pengetahuan, sudah banyak kebiasaan-kebiasaan baru teman-teman, mudah-mudahan yang dipraktekkan di Ramadan ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Mumtahanah. Kita akan mulai dari ayat 8 teman-teman. Yang ayat 8 ini Abi menyinggung kembali, menegaskan kembali hubungan kita dengan non-muslim seharusnya bagaimana. Kemudian ada prinsip yang dinyatakan di sini yang Ella ingin ada penjelasan lebih jauh dari Abi soal bagaimana Allah menyukai orang-orang adil dan perintah untuk kita berlaku adil kepada sesama. Apa yang dimaksudkan di ayat 8 dan 9 ini, Abi? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Ayat-ayat yang lalu merupakan larangan-larangan untuk berteman akrab sehingga menyampaikan rahasia-rahasia yang mestinya tidak disampaikan, berteman akrab sehingga kepribadian seseorang menyerupai kepribadian yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, di sini dijelaskan batas-batas dari larangan tersebut. Di sini dia katakan Allah tidak melarang kamu menyangkut orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, tidak juga mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Antabarruhum. Tabarruhum dulu, kita lihat tabarruhum. Itu dari kata bar, luas. Terus dari sini lahir kata bir, kebajikan. Tapi kebajikan yang luas. Seakan-akan Allah menyatakan tidak melarang kamu memberikan kebajikan yang luas selama mereka tidak memusuhi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Satu hal yang kita ingin garis bawahi, Allah di sini mempersamakan dalam tingkatannya agama dan tumpah darah. Sebagaimana wajib membela agama, mencintai agama, demikian juga wajib membela tumpah darah dan mencintai agama. Siapa yang memusuhi agama, tidak boleh kita berakrab-akrab dengan dia, dan siapa yang memusuhi negeri kita, kita juga tidak boleh demikian. Ada hal yang menarik di sini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang pertama dulu kita mau tahu apa artinya qist itu. Umumnya ulama berkata bahwa qist itu adil. Tapi Imam Ghazali memberikan suatu pengertian yang baik sekali ketika menjelaskan sifat Allah muqsit. Maksudnya begini, kalau ada dua orang bersengketa, katakanlah secara mudah di rumah, anak kita yang besar dan kecil bersengketa menyangkut mainannya. Kalau saya adil, maka mainan untuk kakaknya tidak boleh diambil oleh adiknya. Itu adil kan? Betul. Tetapi ketika itu berbekas ketidaksenangan pada hati adik. Tetapi kalau saya berkata begini, nak, berikan aja pada adikmu mainan itu. Nanti engkau ayah belikan sesuatu yang baik dan lebih baik.
Ini namanya qist, yakni win-win solution. Dua-duanya senang. Ini yang dimaksud di sini. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang menghadapi siapa yang menghadapi persengketaan untuk melakukan solusi yang kalau dapat menyenangkan kedua belah pihak. Dan itu syarat dalam interaksi kita yang diinginkan bukan hanya keadilan yang sepadan gitu ya Bi, tetapi kebajikan yang luas, manfaat yang sama-sama seimbang, resolusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Itu kira-kira teladan dari ayat ini. Ada pendapat lain. Tuqsitu ilaihim itu diartikan sebagai memberi sebahagian hartamu. Karena berbuat baik bisa bermacam-macam. Bisa mengucapkan salam, bisa berziarah, bisa ini. Belum tentu memberi harta. Maka seorang ulama besar bermazhab Malik itu Ibnul Arabi berkata, tuqsitu ilaihim di sini berarti memberi sebahagian hartamu. Tidak ada larangan memberi hadiah, memberi sebagian harta kepada mereka. Dulu pada masa awal Islam, ada sahabat-sahabat Nabi yang punya, katakanlah, anak-anak asuh. Mereka itu dibelanjai hidupnya. Tetapi mereka tidak mau masuk Islam. Akhirnya para sahabat ini enggan memberi bantuan. Dia bilang, sudah dibantu tidak masuk Islam, tidak usah dibantu. Turun ayat menegur, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bertugas menjadikan dia masuk Islam atau tidak masuk Islam. Allah yang memberi hidayat. Tetapi apapun nafkah yang kamu berikan kepada siapapun selama tulus, itu balasannya, ganjarannya kepada Allah. Jadi ini prinsip-prinsip ajaran Islam. Kita tidak dilarang memberi bantuan kepada siapapun yang membutuhkan demi hubungan kemanusiaan kita, demi hubungan kekeluargaan kita, demi hubungan kebangsaan kita dan kemanusiaan kita. Selama tidak berdampak negatif, karena ini kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, Bis, selama tidak memusuhi, selama tidak membawa dampak negatif. Ini ditegaskan lagi pada ayat 9, itu apa yang Ella katakan. Innama, tidak lain, innama itu artinya tidak lain. Yang dilarang Allah kepadamu adalah menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama, mengusir kamu dari negeri kamu, atau membantu dalam pengusiran kamu. Yang dilarangnya itu adalah tuwalluhum, menjadikan mereka itu pembela-pembela kamu, teman-teman kamu yang akrab, yang mempengaruhi kepribadian kamu, yang menjadikan mereka itu orang-orang yang pembela-pembela kamu dalam kebatilan. Siapa yang melakukan ini, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Satu lagi ada butir sedikit yang Abi ingin terangkan di sini, dijelaskan oleh ulama Al-Biqai. Dia katakan di sini, dia katakan tuqsitu ilaihim. Kata ila itu mengandung makna jauh. Ya, satu contoh, ketika Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua, wabil wali, dia tidak katakan wa ilal walidain. Bil walidain itu ihsana, berbaktilah kepada orang tua dalam keadaan kamu dekat kepadanya. Tapi kalau ila itu jauh. Betul. Maka di sini kata ulama ini Al-Biqai ini bahwa kita tidak dilarang untuk memberi bantuan, memberi kasih sayang, berbuat baik kepada orang-orang walaupun jauh dari kita. Karena dia katakan di sini ilaihim, walaupun jauh dari mereka. Betul. Dan ya, ayat ini berlaku umum, berlaku kapan saja, di mana saja. Jadi bukan hanya memang menggambarkan perilaku terhadap kaum musyrik di Mekah, tetapi menjadi tuntunan untuk kaum muslimin bahkan hingga saat ini. Betul. Kira-kira itu uraian dari ayat ke-8 dan ke-9 surah Al-Mumtahanah, teman-teman. Kita akan kembali sesudah jeda dan melanjutkan pembahasan ayat-ayat berikutnya. Jangan kemana-mana. Walaupun ini Yahudi, tidak beragama Islam, tapi keadilan harus ditegakkan pada mereka. Dipersembahkan oleh
Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Tafsir Al-Misbah. Kita bersama-sama sedang belajar penafsiran surah Al-Mumtahanah. Sebelum melanjutkan uraian ayat 10 dan seterusnya, saya ingin kasih kesempatan kepada teman-teman yang sudah hadir di aplikasi video conference. Apakah masih ada pertanyaan mengenai interaksi antara muslim dengan non-muslim ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia yang diterangkan Abi barusan? Silahkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Najla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan keadilan, itu berkaitan dengan keadilan pemimpin, Kak. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu mengatur sebuah proporsi keadilan dalam menghadapi para masyarakat atau rakyatnya yang berbeda-beda. Sedangkan dalam kita ketahui kalau perbedaan itu banyak pro kontra, begitu Kak. Terima kasih Kak Najla dan Bapak. Terima kasih. Dengan Mbak siapa Mbak? Maaf. Saya Iva. Mbak Iva. Terima kasih Mbak Iva. Pertanyaannya penting. Seringkali banyak perdebatan atau banyak keraguan berkait dengan ini. Bagaimana seorang pemimpin seharusnya bisa bersikap menghadapi rakyatnya yang juga majemuk, berbeda agama di dalam masyarakat maupun berbeda agama dengan sang pemimpin itu sendiri. Silahkan Abi. Ada prinsip dalam ajaran agama bahwa keadilan itu harus merata. Karena itu pesan Al-Quran, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala adla ta'dilu i'dilu wa aqrabu. Jangan sampai kebencianmu, kita garis bawahi, kebencianmu kepada satu kaum, kepada seseorang menjadikan engkau berlaku tidak adil. Pernah satu ketika terjadi seorang muslim yang imannya tidak kuat, tapi muslim, mencuri sesuatu. Lalu dia melemparkan tuduhan kepada seorang Yahudi yang tidak beragama Islam. Nabi SAW ada kecenderungan hatinya untuk membenarkan sang muslim atas dasar sangka baiknya bahwa muslim ini tidak mungkin mencuri. Kecenderungan hatinya untuk menyalahkan orang Yahudi dan menuduh sebagaimana tuduhan si muslim ini kepadanya bahwa dia mencuri, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat wala takun lil khainina khasima. Jangan menjadi pembela orang-orang yang khianat. Jangan menjadi pembela sang muslim itu. Walaupun ini Yahudi, tidak beragama Islam, tapi keadilan harus ditegakkan pada mereka. Jadi perlu ada keadilan. Baik keadilan dalam bidang hukum maupun keadilan dalam bidang sosial. Itu ya, jadi harus ada keadilan itu. Itu sebabnya orang berkata kalau kita dapat memberi satu kata yang menggambarkan Islam, maka kata itu adalah adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Luar biasa. Dan ini sesuatu yang tentu perlu terus diteladankan justru oleh pemimpin-pemimpin kita yang insya Allah semuanya terus amanah dalam menjalankan prinsip ini. Ella, ingin kita melanjutkan Bi, pembahasan di ayat 10, 11, dan 12 ini berbicara tentang perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah. Apa tuntunannya Bi untuk mereka pada masa itu? Baik, ayat kita ini, ayat-ayat berikut ini berbicara tentang istri-istri para sahabat Nabi. Sewaktu para sahabat Nabi berhijrah ke Madinah, ada di antara mereka yang tidak membawa istrinya. Oleh satu dan lain sebab. Boleh jadi istrinya enggan. Dia masih mau, belum mau menganut agama Islam. Pergilah kamu sendiri, saya masih mau ini. Suami tidak boleh paksa. Boleh jadi ada istri-istri yang sudah Islam, tetapi anak-anaknya masih kecil. Boleh jadi kekurangan biaya dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi.
Karena itu ayat ini turun memerintahkan Nabi menguji, menyelidiki, berusaha mencari tahu apa sebab hijrahnya perempuan-perempuan ini. Kalau dia dinilai oleh Nabi setelah memperhatikan sekian banyak indikator, setelah bercakap dan sebagainya, barulah dia dibaiat, diakui sebagai muslimah dan sebagainya. Tentu saja istri yang meninggalkan suaminya ini, suaminya akan nuntut, sudah bayar mahar kita. Nah, ayat ini lantas menyatakan maharnya kembalikan kepada dia. Di sini yang berkewajiban mengembalikan kalau sang istri tidak mampu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap berlaku adil karena itu hak dia. Nah, di samping setelah itu, seandainya ada istri-istri yang menetap di sana, suami dilarang untuk melanjutkan ikatan perkawinan itu. Jadi ini yang dikandung oleh ayat-ayat kita ini, yaitu wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu wanita-wanita muslimah untuk berhijrah, maka ujilah mereka. Uji apa motivasinya. Jangan sampai hanya lari untuk ini karena tidak senang pada suaminya. Ujilah mereka. Allah Maha mengetahui iman mereka, tapi perlu ujian dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kalau kamu telah mengetahui bahwa memang mereka itu adalah orang-orang yang beriman, maka jangan kembalikan dia kepada suami-suaminya yang ada di Mekah. Kita ingin lihat begini. Ini ayat turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, salah satu butir yang disepakati Nabi adalah apabila ada seorang Muslim datang ke Madinah, bergabung dengan Nabi dan masuk Islam, maka dalam perjanjian itu dikatakan sang Muslim itu harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang Muslim yang murtad dan lari ke Mekah, tidak boleh dikembalikan itu. Ini suatu butir perjanjian yang sangat-sangat mengganggu sebagian besar sahabat. Tapi Nabi menerima karena pikiran beliau jauh. Karena Nabi punya visi, Nabi kemudian membayangkan bahwa akan ada memang keputusan-keputusan lanjutan gitu ya Bi, yang digambarkan oleh ayat ini berkait dengan konteks masyarakat pada saat itu. Iya, kita akan bahas sesudah jeda berikut tentang sebetulnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan Nabi Muhammad, dan bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan berkait dengan perempuan-perempuan yang diuji, yang juga menjadi nama surah dari Al-Mumtahanah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bagaimana jika hal ini terjadi dalam rumah tangga? Istri memilih untuk mengimani selain Allah, padahal rumah tangganya sedang baik-baik saja. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama-sama di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Dan kita masih membahas ayat-ayat di surah Al-Mumtahanah. Ayat 10 sampai dengan 12 yang sedang kita diskusikan kali ini. Silakan dilanjutkan Abi uraiannya mengenai ayat-ayat ini. Jadi tadi kita katakan ada wanita-wanita yang datang, istri-istri yang datang ke Madinah, tapi Nabi dituntun untuk menguji mereka, menguji keimanan mereka, dan bahwa motivasi mereka itu memang bukan motivasi yang tidak dibenarkan agama. Betul. Nah, di sini
Kalau kamu sudah menguji mereka dan mengetahui mereka itu memang tulus untuk berhijrah dan menganut agama Islam, maka jangan kembalikan dia ke orang-orang kafir di Mekah. Tadi Abi katakan ada perjanjian harus dikembalikan, tapi Nabi menafsirkannya yang harus dikembalikan itu kalau laki, kalau perempuan tidak. Maka ayat ini membenarkan sikap Nabi itu. Jangan kembalikan dia, tetapi tidak mengembalikan, kembalikan mahar yang pernah dia. Betul. Terus dikatakan wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Karena setelah bercerai atau diceraikan secara hukum akibat perbedaan akidah, dalam konteks ini musyrik dan bukan musyrik, maka perceraiannya jatuh. Sehingga kalau perceraian telah jatuh dan telah selesai iddahnya, kamu boleh kawini wanita-wanita itu tadi, asal kamu berikan mereka mahar mereka. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Baru ditegaskan wala tamsiku bi'isabil kawafir. Jangan mempertahankan ikatan perkawinan dengan orang kafir. Nah, kita mau lihat di sini, kata kafir punya makna banyak. Tapi kalau dia Al-Quran seringkali menunjuk kata kafir itu untuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah, untuk orang yang menyembah berhala. Karena itu kata kafir hanya digunakan Al-Quran untuk menggambarkan orang musyrik, tidak menggambarkan ahlul kitab. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak dinamai kafir. Saya garis bawahi, tidak dinamai kafir. Walaupun substansi apa yang dilakukannya bisa jadi kita nilai kafir atau kufur. Orang Islam pun yang melanggar ajaran agama dinamai kafir. Orang kikir pun yang melanggar ajaran agama karena kekirannya dinamai melakukan kekufuran. Tetapi nama yang digunakan Al-Quran untuk kafir adalah orang-orang yang menyembah berhala. Orang Kristen, orang Yahudi tidak dinamai oleh Al-Quran kafir. Namai, garis bawahi, tidak dinamai, tapi dinamai ahlul kitab, orang-orang yang memiliki Alkitab. Nah, di sini dikatakan janganlah mempertahankan ikatan perkawinan dengan orang-orang musyrik. Bukannya dia katakan jangan mempertahankan perkawinan dengan ahlul kitab. Karena ahlul kitab dibolehkan untuk dikawini asal ahlul kitab itu orang baik-baik, mendapat izin dari keluarganya, hidupnya damai dengan kaum muslimin, melaksanakan ajaran agamanya sesuai kepercayaannya. Itu boleh. Sampai sekarang itu masih boleh. Demikian pendapat mayoritas ulama. Oke, wala ta'simu bi'asim. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Kalau ini silahkan minta apa yang kamu pernah berikan kepada mereka dari mahar, dan mereka juga silahkan meminta. Itulah ketetapan Allah yang ditetapkannya terhadap kalian. Allah Maha mengetahui. Baru dikatakan wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar fa aqabtum fa atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ladina anfaqu. Sekarang boleh jadi ada istri bertahan di Mekah. Dia musyrik, bisa minta kembalikan mahar yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Muslim bisa dimintai mahar itu. Betul. Tapi kalau orang ini tidak mau, suaminya yang musyrik itu tidak mau mengembalikan, tidak mau, maka kalau ada yang lain nanti datang yang mestinya kamu berikan kepadanya maharnya, jangan lagi berikan. Berikan kepada kaum muslim yang tadinya tidak mendapatkan mahar dan enggan dibayar oleh mereka yang di Mekah. Jadi jangan merugikan dan jangan juga mau dirugikan. Betul. Fa'atul ladzi dhahabat azwajuhum mithla alladziina anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan karena kepadanya lah kamu percaya. Ayat-ayat berikutnya ini, ayat 12 dan 13 itu berbicara tentang baiat Nabi kepada mereka. Okay.
Kita akan diskusikan soal ini, Bi, soal bagaimana Nabi membaiat wanita-wanita perempuan-perempuan ini. Tetapi Ella ingin kasih kesempatan dulu kepada teman-teman yang ikut bersama belajar hari ini dan mungkin ingin mengajukan pertanyaan berkait dengan tadi hubungan dengan kaum musyrikin, bagaimana memperlakukan istri dan sebagainya. Apakah ada teman-teman yang punya pertanyaan berkait ini? Saya Aditya Nurdin, asalnya dari Ciamis, Jawa Barat. Dari Ciamis, silakan. Ingin bertanya, Abi, ayat 11 tadi memisahkan seorang wanita yang buta. Bagaimana jika hal ini terjadi dalam rumah tangga? Istri memilih untuk mengimani selain Allah, padahal rumah tangganya sedang baik-baik saja. Apa yang sebaiknya yang harus dilakukan oleh suami? Apakah menceraikannya atau tetap mempertahankan pernikahannya dengan seorang istri? Oke. Terima kasih. Terima kasih Kang Ade. Ini pertanyaannya, Bi, tadi dalam konteks hubungan dengan istri yang non-muslim, tetapi terjadinya di tengah-tengah pernikahan, Bi. Jadi mungkin menikah sebagai sesama muslim, kemudian di tengah pernikahan memutuskan untuk memeluk agama yang lain. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh suami, Bi, dalam situasi seperti ini? Itu tadi Kang Ade pertanyaannya. Silahkan. Itu hukumnya namanya dia murtad. Kemurtadan itu tidak diakui oleh Islam. Jadi itu mengakibatkan dia putus perkawinannya. Kan hukum. Seandainya dia bertahan pada agamanya sebelum ini, agama Kristen atau Yahudi, memang diizinkan untuk itu. Tetapi dia sudah masuk Islam. Kemudian dia murtad. Ini hukumnya sudah berbeda. Saya kira demikian keadaannya ya. Jadi memang aspek-aspek hukum, waktunya kapan, niatnya seperti apa, proses yang terjadi sebelum dan sesudahnya itu tentu harus menjadi tuntunan pada saat kita ingin mengambil keputusan-keputusan. Kira-kira itu Kang Ade, terima kasih pertanyaannya. Dan terima kasih untuk semua yang masih setia di Tafsir Al-Misbah. Tetapi kita harus melewati jeda berikut ini sebelum kami akan kembali lagi. Dia tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam perut mereka. Sudah hamil, beritahu aja bahwa hamil. Kenapa mau sembunyi-sembunyi? Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bergabung bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita akan melanjutkan pembahasan ayat ke-12 dari surah Al-Mumtahanah. Digambarkan di sini peristiwa yang dilakukan di masa Nabi oleh Nabi membaiat wanita-wanita mukminah, Abi. Apa yang digambarkan oleh ayat ini? Oke. Baik, ayat 12 itu menyatakan, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a, dan seterusnya. Jadi setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menguji, dan ketika diketahui bahwa memang mereka itu datang dengan tulus untuk berhijrah dan memeluk agama Islam, maka kepada wanita-wanita itu diminta janji setia. Janji setia itu terdiri dari sekian hal. Yang pertama, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan dengan sedikit pun. Tidak mempersekutukannya persekutuan yang sedikit sekalipun, tidak juga mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencuri. Itu ada adat kebiasaan yang seringkali terjadi pada masa jahiliyah, bahwa wanita-wanita itu suka mencuri uang suaminya. Sehingga ada ungkapan yang menjadikan mereka tidak senang pada anak-anak perempuan itu, katanya apa? Nasruha buka wa birruha sariqah.
Anak perempuan itu yang lahir, kalau dia mau membela, itu hanya nangis. Dan kalau mau memberi kebaikan, dia curi uang suaminya. Kebiasaan masa jahiliyah ini yang ingin diubah dan dilarang untuk perempuan-perempuan mukmin ya, Bu? Tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak mereka. Memang mereka tidak bunuh anak-anaknya, tapi biasa suaminya atau sebagian dari suku-suku itu menanam hidup-hidup anaknya dan itu disetujui oleh ibunya. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Ini punya penafsiran berbeda-beda. Ada yang berkata begini, kita berikan satu contoh. Dulu ada orang-orang yang khawatir dicerai suaminya karena tidak mendapat anak. Jadi dia menampakkan pada suaminya seakan-akan dia hamil. Kemudian suatu waktu dia mencuri bayi, lalu dia gambarkan pada suaminya, ini anak kamu. Ini satu penafsiran. Ada penafsiran lain lagi bahwa dia tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam perut mereka. Kalau sudah hamil, beritahu aja bahwa hamil. Kenapa mau sembunyi-sembunyi? Ada lagi yang mengartikannya layatina bi buhtanen itu dalam arti tidak melakukan suatu kegiatan yang menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tercemar. Jangan menuduh orang, oh itu pezina, itu peminum, itu ini. Yang ditekankan di sini layatina bi buhtanen baina aidihinna. Baru dikatakan bahwa baiat ini yang dilakukan oleh Nabi ini, kalau mereka setuju dengan butir-butir itu tadi, maka baiatlah mereka, mohonkan mereka ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi membaiat mereka. Sebenarnya ini lebih umum, lebih banyak sekali terjadi setelah Nabi memasuki kota Mekah. Sebelumnya Nabi juga membaiat, tapi ketika sampai di Mekah, ketika keberhasilan beliau memasuki kota Mekah dengan gemilang, orang berduyun-duyun masuk Islam, baik lelaki maupun perempuan, maka perempuan-perempuan ini pun datang membaiat kepada Nabi. Nah, ketika itu Nabi didampingi oleh Sayyidina Umar. Nabi membaiat, Sayyidina Umar boleh jadi mengucapkan kata-kata ini, boleh jadi juga dalam satu riwayat berjabat tangan dengan wanita-wanita yang dibaiat itu. Ini diakhiri, ya ayyuhalladzina amanu la tatawalla qauman ghadiballahu alaihim. Kembali lagi sesuai dengan awal ayat, awal surah pada ayat ini, jangan mengangkat pembela-pembela, pemimpin-pemimpin, teman-teman akrab, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ayat 13-nya mengkaitkan lagi antara ayat pertama dari surah Al-Mumtahanah Dia ini. mengkaitkan lagi dengan ayat pertama surat Al-Mumtahanah. Saya ingin kasih kesempatan teman-teman, apakah ada satu pertanyaan terakhir yang kira-kira ingin dielaborasi, ingin didiskusikan dengan Abi Quraish Shihab berkaitan dengan ayat-ayat yang baru saja selesai kita bahas ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taif Faizin dari Kediri, Jawa Timur. Tapi ini kami ingin pertanyakan, akhir surat ini menjelaskan tentang baiat seorang perempuan kepada Nabi. Dan setahu saya biasanya proses baiat itu dengan berjabat tangan, Bi. Lalu bagaimana Rasul saat itu dan bagaimana pula hukum berjabat tangan dengan lawan jenis ini, Abi? Terima kasih. Terima kasih Mas Faik, pertanyaannya penting dan saya tahu banyak yang ingin tahu juga karena kadang-kadang ada perdebatan, kadang-kadang ada keraguan Abi soal berjabat tangan antar lawan jenis ini. Pemirsa yang masih penasaran, tunggu jawaban Abi sesudah jeda berikut, tetap di Tafsir Al-Misbah. Mohonkanlah ampun buat mereka, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa.
Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah teman-teman, dan masih membahas ayat-ayat terakhir dari surah Al-Mumtahanah. Ada pertanyaan tadi dari Mas Faik dari Kediri, Abi, mengenai jabat tangan dengan lawan jenis dan dikaitkan dengan konteks pada saat Nabi membaiat perempuan-perempuan mukmin ini. Silakan, Abi. Iya, soal jabat tangan ini ulama berbeda pendapat. Semua sepakat bahwa ketika membaiat wanita-wanita itu Nabi Muhammad tidak berjabatan tangan. Tapi persoalannya, yang pertama ada riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Umar berjabat tangan dengan beliau mewakili Nabi. Dan ini perempuannya banyak ya, Bi? Di riwayat 457 orang perempuan katanya. Iya, perempuan-perempuan banyak. Jadi bagaimana dari segi hukum? Mereka lantas beda pendapat. Ada yang berkata bahwa Nabi tidak berjabatan tangan itu karena itulah yang terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi Sayyidina Umar berjabat tangan itu untuk menunjukkan bahwa itu bisa dibenarkan oleh Nabi. Saya ada pengalaman sekian kali dengan ulama-ulama dari luar negeri. Grand Sheikh Al-Azhar itu berjabatan tangan. Hanya dia lihat apa wanitanya mau atau tidak. Dia tidak memaksa, tetapi tidak juga menolak. Saya kira sebaiknya, ada ulama lain berkata, itu setiap daerah, setiap tempat ada tata cara untuk memberikan penghormatan dan saling sapa yang baik. Sebaiknya kita mengikuti sapaan itu, cara itu sesuai dengan keadaan di negeri itu. Seorang ulama pernah ke Amerika, dia menyodorkan tangannya kepada seorang wanita muslimah, kemudian sang muslimah menarik tangannya. Dia katakan, seandainya engkau tidak mau berjabatan tangan di Amerika ini, maka sebaiknya engkau jangan tinggal di sini. Karena adat kebiasaan di sini itu membenarkan hal tersebut. Abi menganut faham ini. Tentu saja apabila motivasinya tidak mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Tentu. Kita terkadang terpaksa dalam konteks menghormati, dalam konteks berbahasa basi. Walaupun Abi berpendapat bahwa sebenarnya adat kebiasaan kita di Indonesia itu ada yang lebih baik daripada berjabatan tangan, apalagi bercipika-cipiki. Untung di masa corona ini cipika-cipiki sudah tidak ada, tapi jabat tangan boleh jadi masih ada, walaupun itu sudah ditinggalkan karena takut corona. Maka kita kembali kepada adat kebiasaan kita, menyimpulkan tangan sebagai tanda salam dan jabat tangan. Itu saya kira. Dan prinsipnya ada tuntunan agamanya dan prinsipnya menghormati perempuan-perempuan ya, Bi. Itu yang selalu dicoba ditunjukkan dan diteladankan oleh Nabi. Apalagi, Bi, poin-poin penting, kesimpulan-kesimpulan utama yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat terakhir surah ini. Kalau dari ayat-ayat terakhir surat ini jelas bahwa orang memeluk agama Islam itu harus tulus dan yakin, serta bersedia melaksanakan tuntunan-tuntunan terpenting dari ajaran agama. Kalau di sini kita lihat itu beberapa tuntunannya yang terpenting. Tidak mempersekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak. Membunuh anak-anak itu bukan saja membunuh dalam pengertian menghilangkan nyawanya, tetapi juga membunuh kepribadiannya. Jadi dituntut untuk mendidik anak-anak secara baik dan tidak menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Hubungan dengan sesama harus berdasarkan hubungan harmonis, tidak menentang dan tidak
melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Satu lagi, kita lihat di sini, wanita-wanita yang datang dan dibaiat oleh Rasulullah itu diterima baiatnya oleh Nabi dan didoakan agar diampuni dosa-dosanya. Mengapa ada kata wastaghfirlahunna? Mohonkanlah ampun buat mereka. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berpotensi untuk terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan Allah, tetapi selama niat untuk melaksanakan tuntunan ini tulus, selama kita mempertahankan akidah, keyakinan akan keesaan Allah, insya Allah semua itu akan mendapat pengampunan dari Allah, karena sebagaimana bunyi ayat ini, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Amin. Itu barangkali kesimpulan kita. Amin, amin. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Semoga kita semua bisa lulus dari ujian-ujian tentang keimanan, bisa terus mempraktekkan tuntunan Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung ayat ini dan juga sekaligus penutup dari surah Al-Mumtahanah ini. Dengan demikian, esok kita akan kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dengan pembahasan Quran surah yang baru. Teman-teman jangan lupa dibaca ayat-ayatnya sebelum besok bergabung kembali bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab di Tafsir Al-Misbah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh